Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu, di video kali ini saya akan menjelaskan cara wali kelas untuk mencetak rapor. Ya. Jadi, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang cara memasukkan nilai. Sekarang adalah cara bagaimana wali kelas agar bisa mencetak rapor. Apa saja proses yang harus dilalui. Nah, pertama kita masuk ke akun wali kelas kita terlebih dahulu. Di alamat dan juga jaringan yang sama nih. Nah, ini tampilan wali kelas sedikit berbeda dengan guru saja. Jadi kalau guru saja tugasnya hanya ini, kemudian kalau wali kelas ada tampilan input data rapor hingga nanti proses cetak rapor. Nah, ini saya akan menjelaskan satu persatu apa saja tahapan yang harus dilalui. Nah, ini progres finalisasi rapor sudah selesai semua. Nah, jadi ini tugas utama sudah selesai, sekarang adalah tugas wali kelas. Pertama kita harus melakukan input data rapor terlebih dahulu. Nah, ini. Jadi kita harus membuat merekap absensi dari murid-murid kita ya yang sudah ada di kelas kita. Tapi sebelum itu saya batalkan finalisasinya terlebih dahulu nih karena kebetulan kemarin sudah dicoba. Nah, ini sudah difinalisasi, kita batalkan finalisasinya terlebih dahulu agar kita bisa melakukan pengecekan ya. Oke, sudah selesai. Nah, berikutnya kita input rapor, data rapor. Input data rapor berisi absensi dan juga catatan. Catatan dari wali kelas. Misalkan Ananda Abdullah Zahid, nah ini sakitnya 3 kali, izinnya 2. Nah, kemudian kita mau membuat catatan, nah nanti bisa membuat catatan otomatis. Nah, ini misalkan tidak ada. Kalau mau jenengan berikan catatan manual juga bisa, monggo saja. Tapi kalau mau otomatis tinggal klik di sini. Nah, ini berdasarkan apa? Berdasarkan inputan nilai yang sudah dilakukan oleh guru mapelnya masing-masing. Nah, kita buat otomatis. Nah, oke, sudah selesai. Misalkan kita sudah selesai sampai bawah ini ya. Nah, kemudian kita simpan semua perubahan. Nah, data sudah selesai tersimpan. Kemudian berikutnya identitas siswa. Ya. Jadi di sini kita melakukan pengecekan terhadap identitas siswa ini. Apakah ini SN-nya sudah benar, kemudian data orang tua walinya, kemudian riwayat pendidikannya, kemudian kalau ada fotonya ya kita unggah. Karena selain cetak rapor nanti juga bisa cetak halaman identitas siswa. Tapi tidak akan saya jelaskan di sini. Data identitas siswa fungsinya untuk itu nih. Nah, kemudian ketika sudah selesai kita bisa lanjut berikutnya ke pengelolaan ekskul. Jadi kita wali kelas ya selain memastikan nilai keseharian, nilai intrakurikuler, kita juga memilih anak-anak kita ini mengikuti ekskul apa. Nah, misalkan di sini anak-anak saya mengikuti ekstra futsal semua, nah, maka nanti jenengan centang di sini futsal semuanya. Agar apa? Agar nanti di pelatih ekskul itu muncul nama anak ini. Lah kalau jenengan tidak mencentang ekskulnya, maka di pelatih itu tidak akan muncul nilai ini sehingga pelatih tidak bisa memberikan penilaian. Nah, setelah selesai semua kita simpan pendaftaran. Oke, sudah selesai. Nah, kemudian berikutnya proses intrakurikuler. Nah, kemudian kita pilih siswa untuk diproses, kita centang semuanya. Kemudian kita lihat pratinjau nilainya. Nah, ini, ya. Jadi misalkan seperti ini. Kok ternyata ya, nah, kita melihat di sini, kok ternyata ada beberapa mapel yang tidak ada nilainya. Nah, berarti di sini kita perlu memfollow up ke nilai kepada Bapak Ibu guru pengajar mapel ini agar segera menginput nilai di akunnya ya, karena ini bahasa Indonesia berarti belum ada nilainya.
Nah, kemudian ini kita hanya untuk pengecekan saja ya. Kita hanya melakukan pengecekan mana nilai-nilai itu yang sudah lengkap dan yang belum. Ya, ketika mau kita cetak rapor, kita bukan di sini fiturnya. Ya. Ketika sudah, kita kembali ke ubah pilihan siswa. Oke, kalau sudah selesai, misalkan tadi nilainya sudah lengkap, tapi nilainya belum ya. Nah, kita berikutnya kita mengecek proses kokurikulernya. Nah, kita pilih semuanya, kita cek di sini, kita buat draft deskripsi. Nah ini, jadi kokurikuler yang terdaftar di semester ini adalah tema Baula Jiwa Raganya dan nilainya sudah muncul. Nah, kita bisa mengetahui di sini penilainya adalah Pak Revandi. Nah, ini deskripsinya sudah jadi. Oke, kalau kokurikuler sudah selesai, kita mau cetak rapor ke fitur berikutnya yaitu cetak rapor. Nah, bagi wali kelas ya, jenengan kalau misalkan mau mengetahui ya leger untuk atau nilai keseluruhan kelas, maka bisa cetak leger kelas di sini. Kita unduh sebagai PDF. Nah, kalau sudah ya, ini maka akan muncul leger kelas kita, leger kelas 9D. Nah, ini sudah ada semuanya. Oke. Nah, kalau sudah, berikutnya adalah kita ke tahapan cetak rapor. Nah, ini kita lakukan finalisasi terlebih dahulu. Ini kan status rapornya masih draft. Nah, kita finalisasi semuanya. Ya, kita akan menghitung nilai akhir, menguji rapor. Kita centang. Nah, oke, sudah selesai. Nah, setelah status rapor final semua, kita berikutnya melakukan cetak rapor. Kalau mau mencetak hanya satu ya monggo di sini, jadi cetak rapor lengkap satu. Tapi kalau kita mau mencetak semuanya, kita centang yang paling atas ini. Nah, kalau sudah ya kita pilih cetak semua rapor, cetak rapor terpilih. Nah, rapor massal sudah siap ya. Nah, ini leger kelas ada, okay. Kemudian rapor juga sudah siap. Jadi kita tinggal tanda tangan dan ngeprint rapor yang sudah ada. Jadi proses yang harus dilakukan seperti itu, Bapak Ibu. Jadi untuk wali kelas ya perlu menjaga input data rapor, identitas, ekskul, intrakurikuler, kokurikuler hingga proses terakhir yaitu cetak rapor. Nah, kalau sudah ini tinggal kita download dan nanti kita print saja. Sekian tutorial hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk para wali kelas, khususnya di daerah Kabupaten Malang yang menggunakan aplikasi rapor digital. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.